Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tarikh tasyri', sejarah legislasi hukum Islam, sejarah pembentukan hukum Islam. Dan kita ada di fase kedua, sekedar mengingatkan bahwa ada 4 fase perkembangan fikih. Pertama sudah selesai, daurul nasy'ah wa ta'sis, fase pembukaan. Kemudian kita di fase kedua, yaitu daurul bina wal kamal, fase pembangunan dan penyempurnaan. Di fase pembangunan dan penyempurnaan, itu kita ada 3 periode, karena cukup panjang dan tiap periode mempunyai karakteristiknya, sehingga kita bagi menjadi 3, periode Khulafaur Rasyidin, periode dinasti Umayyah, bukan Umayyah ya, pause sedikit. Kemudian periode dinasti Abbasiyah. Oke, kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait periode Khulafaur Rasyidin pada pertemuan atau pada video sebelumnya. Sekarang kita akan masuk dan fokus di periode dinasti Umayyah. Baik, sebelum masuk ke sana, saya ingin memberikan peta ya. Karena ini penting, penting agar kita tahu persebaran Islam nanti secara lebih detail. Mungkin ada beberapa yang harus digarisbawahi. Pertama adalah Hijaz, adalah ini Madinah. Oke, jadi Mekah dan Madinah posisinya di sini. Kemudian yang hal yang penting yang lain itu ada, saya ulangi, Mekah, Madinah, ada Taif, yang dekat sekarang di Mekah. Hijaz ada di sini. Kemudian Kufah itu ada di sini, cukup jauh ya, adalah Irak. Dan Basrah ada di sini, cukup jauh perjalanannya. Kalau Madinah Mekah yang segini itu dalam apa namanya, kalau kita perjalanan sekarang ya, naik bis itu di kurang lebih di 8 jam ya. Maka itu bis 8 jam, maka untuk mencapai Kufah itu kalau menggunakan bis bisa, kalau kita lihat ini bisa 24. Jadi cukup jauh. Kufah, Basrah. Damaskus atau Damaskus ada di sini, yaitu adalah di Syria. Oke, itu adalah tempat-tempat penting. Baik, dan masih sama. Selanjutnya itu masih berbicara peta. Kalau kita berbicara Saudi Arabia ini, dan kita berbicara Irak tadi ya, ada Kufa dan Basrah, Syria ada Damaskus. Kemudian Iran ada di sini jauh. Oke, Lebanon, Libanon ada di sini kecil. Ini peta baru, Palestina hilang. Ya, kita ngebaca ini tidak ada Palestina. Dan Yaman, Oman. Sehingga paling nggak kita tahu peta nanti persebaran umat Islam seperti apa. Dan persebaran sahabat khususnya. Karena pada periode ini kita akan banyak sekali berbicara tentang uh, baik, yang pertama, jadi ini melanjutkan yang sebelumnya. Sebelumnya periode Khulafaur Rasyidin, sekarang kita masuk ke periode dinasti Umayyah. Periode ini dimulai dari 41 Hijriah ketika dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah sebagai khalifah pertamanya. Mulai berdiri setelah meninggalnya Khalifah Ali. Jadi dan selesai pada 132 Hijriah bersama dengan runtuhnya dinasti Umayyah. Nanti secara garis besar akan ada 3 kelompok yang punya peran, bukan perannya, punya sorotan sejarah yang cukup penting. Pertama adalah Syiah, Khawarij, dan umat Muslim secara mayoritas dan yang lain. Tiga, Syiah, Khawarij, mayoritas. Tiga kelompok ini punya sorotan khusus di mata sejarah. Akan eh, kita tidak akan masuk terlalu dalam terkait bagaimana kemunculannya. Kita hanya fokus di masalah fikihnya saja dan dampak kemunculan ini terhadap fikih. Nah, kalau kita
sejarah ini bisa dibahas dari berbagai perspektif ya. Kalau membahas dari perspektif teologi itu akan jauh lebih dalam pasti. Kemudian kita juga bahas dari perspektif fikih yang sedang kita lakukan sekarang, atau kita bahas dari perspektif apa namanya, sejarah persis, sejarahnya saja itu juga nanti ada sendiri. Jadi kita tidak akan membahas terlalu dalam terkait tiga ini, hanya kita bahas fikihnya saja. Oke, jadi pertama eh, kita akan memulai dengan definisi tabi'in. Karena pada periode ini, ya kan, periode 41 sampai 132 Hijriah, para sahabat itu masih hidup sebagaimana sudah dijelaskan di slide sebelumnya, hingga 40-an Hijriah itu masih hidup, 60-an Hijriah itu masih hidup, 70 Hijriah itu masih ada yang hidup. Tetapi kan sudah sangat senior, pasti sudah ada generasi selanjutnya yang lahir. Maka di sini kita perlu bicarakan tabi'in. Jadi kalau kita mengikuti hadis Rasul, khairul ummah itu dari sahabat, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum, dan yang seterusnya dan yang seterusnya. Maka dimulai dari sahabat, yaitu orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, ya kan? Sezaman ini dengan Nabi. Kemudian turun ke bawah ini nanti kita akan temui tabi'in. Tabi'in adalah yang bertemu para sahabat. Kemudian turun lagi ke bawah, yaitu adalah tabi'ut tabi'in. Pengikutnya daripada tabi'in. Ya, hanya tiga generasi, karena yang disebutkan di dalam hadis juga hanya tiga generasi. Baik, kita berbicara tabi'in. Tabi'in itu apa dan siapa? Tabi'in adalah setiap muslim yang tidak berjumpa dengan Rasul, karena kalau berjumpa dengan Rasul maksudnya adalah sahabat. Tidak berjumpa dengan Rasul, tapi jumpa dengan sahabat. Nah, nanti mereka lah yang kemudian mengambil ilmu dari para sahabat. Maka tabi'in adalah yang bertemu, berguru kepada para sahabat, memahami perkataan para sahabat, bagaimana mengerti bagaimana pola pikir para sahabat, fatwa-fatwa mereka apa saja, itu adalah tabi'in. Ibarat kita hadir duduk di suatu majelis ilmu dengan ustadz siapa, maka kita menjadi jamaah majelisnya. Tetapi jamaah majelis pada masa ini, masa yang kita bahas tabi'in ini, ya otomatis mereka adalah tabi'in. Karena derajatnya beda. Kalau kita sekarang duduk dengan ustadz siapa, ya kita hanya dibilang duduk ikut majelis. Tapi kalau dulu ikut majelisnya sahabat, maka kalian atau kita akan menjadi tabi'in. Maka dari itu para tabi'in inilah mereka yang menuntut ilmu. Belajar kepada para sahabat. Para sahabat mereka lah yang belajar langsung kepada Rasul. Jadi luar biasa kita bangga sebagai umat muslim karena ilmu kita, keilmuan kita sanatnya nyambung, jalurnya itu nyambung dari Rasul kepada sahabat, kepada tabi'in, dan sampai seterusnya sampai generasi kita. Ya, itulah tabi'in ada di Quran. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Ini adalah para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, ini adalah para tabi'in. Sehingga kata tabi'in itu memang diambil dari istilah yang ada di radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, baik para sahabat maupun para tabi'in. Oke, kita lanjutkan. Jika kita sudah tahu definisi tabi'in, maka kita geser ke sekte-sekte Islam yang perlu mendapatkan sorotan. Yang paling pertama yang saya jelaskan adalah Khawarij. Khawarij ini secara bahasa adalah luar, khoroja gitu ya, ada di luar atau keluar kalau khoroja. Tapi khawarij itu menjadi orang-orang yang ada di luar sebuah kelompok gitu ya, atau yang keluar dari suatu kelompok. Khawarij itu secara bahasa. Penyebab penamaannya ada banyak versi. Salah satunya adalah kembali ketika peristiwa Perang Siffin tahun 37 Hijriah, yaitu ketika pasukan Muawiyah sudah mulai kalah. Jadi Perang Siffin itu kan antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Bukan memperebutkan kepemimpinan, bukan. Hanya meminta, Muawiyah tuntutannya adalah meminta menghukum orang yang membunuh Utsman. Jadi semuanya bermula dari pembunuhan
Khalifah Utsman. Kemudian Khalifah Utsman itu Muawiyah menuntut bahwasanya ayo diadili ini pembunuhnya. Tapi eh, eh, sedikit berbeda dengan pendapatnya Khalifah. Nah, akhirnya perang. Dan kemudian dikompori oleh banyak orang. Akhirnya intinya adalah terjadi peperangan. Nah, ketika pasukan Muawiyah sudah mulai kalah, kemudian mereka meminta tahkim. Tahkim itu berarti menghukum dengan kitabullah. Nah, itulah nanti yang kemudian masyhur sekali kalimat dari Ali, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat itu betul, sanksinya betul, tapi digunakan untuk membuat legitimasi atas sesuatu yang salah. Itu kalimatul haq urida bihal batil. Jadi ketika Muawiyah sudah kalah pasukannya, kemudian mengajak tahkim, Ali setuju. Nah, orang-orang yang para pendukung Ali itu kecewa. Kenapa Ali setuju? Ali ini sudah menang. Padahal posisi Ali ketika nanti mengalahkan Muawiyah, dia bisa establish, dia betul-betul bisa mendirikan kekhilafahannya secara utuh tanpa ada sengketa. Seperti itu. Ya, akhirnya mereka karena tidak setuju dengan tahkim, mereka keluar dari barisan Ali. Keluar inilah kemudian disebutkan Khawarij. Karena keluar. Nah, otomatis makna dan penamaan ini itu akan berbeda dengan prinsip fundamental teologisnya dari Khawarij. Yang itu tidak akan kita bahas. Dan nanti ada neo Khawarij itu seperti apa? Itu juga tidak kita bahas. Tetapi ada beberapa hal penting yang mungkin perlu diangkat pada masa awalnya. Mereka beranggapan bahwasanya khilafah adalah hak setiap muslim. Nggak harus ahlul bait. Dari suku Quraisy, dari bangsa Arab, enggak semuanya boleh menjadi khalifah. Memang kalau kalian baca buku fikih, itu pemimpin itu hanya dari ahlul bait atau sorry dari golongan Quraisy. Buku fikih. Tapi itu kan berdinamika. Kalau yang sekarang pemimpin itu yang penting adil lama. Oke. Kemudian mereka juga mengingkari kias dan ijma fikih mereka. Kenapa ya? Karena mereka tidak mengatakan bahwasanya ijma tidak bisa terjadi. Mereka tidak setuju bagaimana caranya ada ijma. Jadi mereka mengingkari ijma karena instansinya mereka tidak setuju dengan pendapat para khalifah itu. Oke ya. Kemudian Khawarij sendiri itu banyak golongan, tapi ada satu yang perlu dicatat karena dia cukup dekat dengan golongan mayoritas muslim alias ahlus sunnah, yaitu adalah golongan ibadiyah. Kita tidak akan bahasnya detail. Baik, selanjutnya adalah Syiah. Syiah itu adalah golongan yang fanatis Khalifah Ali. Syiah. Di Syiah itu kan secara bahasa yang tasyayya'a gitu ya, yang mendukung, yang kalau bahasa Jawa, yang kuyung, yang support pada Khalifah Ali. Supportnya yang berlebihan adalah menjadi golongan yang fanatis atas Khalifah Ali. Jadi setelah kematian Khalifah Ali, fanatisme itu semakin bertambah. Sebagian Syiah itu beranggapan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman itu sebenarnya nggak berhak menjadi khalifah. Yang berhak itu hanya Ali. Tetapi eh, apa namanya? Karena Ali nggak apa-apa, tiga itu khalifah ya sudah mereka ikut ikutan. Tapi bagi mereka yang berhak hanya Ali radhiyallahu anhu gitu. Dan setelah meninggalnya Ali, maka yang berhak hanya anak keturunan Ali. Sehingga mereka muncul para khalifah adalah para keturunan. Nah, ada banyak golongan Syiah karena perbedaan pendapat siapa sih yang berhak memimpin. Toh, yang pertama, ya tiga ini yang masyhur ya. Pertama adalah Syiah Zaidiyah. Jadi mereka menisbatkan imamnya kepada Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib punya dua anak, Hasan dan Hussein. Hussein ini punya anak, Zaid bin Ali. Kemudian punya anak lagi, Zaid. Dan ini golongan ini paling dekat dengan Ahlus Sunnah, fikih-fikihnya dan teologinya. Ada lagi Syiah 12 imam. Golongan ini percaya bahwa khalifah itu hanya 12. Dimulai dari Khalifah Ali, kemudian anaknya, eh, Hussein, kemudian anaknya lagi nanti Ali lagi, kemudian Zaid dan seterusnya 12. Dan imam terakhir mereka adalah Imam Mahdi.
Jadi mereka hanya sampai 11. Yang ke-12 itu langsung dideklarasikan ke-12 adalah Imam Mahdi yang belum muncul, yang sudah ada tapi baru akan muncul nanti di akhir zaman. Kak, ya seperti itulah namanya juga sekte ya. Oke, kemudian ada Ismailiyah. Ismailiyah ini golongan yang percaya kepemimpinan setelah Ja'far bin Muhammad itu ada pada anaknya yang pertama yaitu adalah Ismail. Nah, ini perpecahan, perpecahan politik. Yang satu menurutnya adalah yang lain cocok. Yang satu bilangnya adalah Ismail sebagai anak pertama dari Ja'far bin Muhammad. Oke, kalau tadi ada beberapa fikihnya Khawarij, ini kami sampaikan fikihnya Syiah, yang khususnya yang menyimpang, yaitu adalah memperbolehkan nikah mut'ah. Ini yang paling masyhur. Kawin kontrak, nikah secara temporal, nikah sementara. Kontrak 2 bulan untuk menjadi istri, nggak bisa nikah kok kontrak. Nikah itu mu'abbad, tujuannya adalah selamanya. Ketika suatu kontrak yang tujuannya selamanya menjadi dibatasi waktu, maka itu menyelisihi muqtadul akad. Kalau dalam bahasa fikih, muamalahnya, muamalah yang luas ya, bukan muamalah bisnis ya. Itu namanya menyelisih muqtadul akad. Segala hal yang menyelisih tujuan akad atau muqtadul akad tadi, maka sifatnya adalah batil. Maka ketika kawin yang mestinya selamanya dibatasi menjadi 2 bulan, maka pembatasan 2 bulan menjadi batal. Pernikahan itu seharus menjadi selamanya. Gitu. Kemudian mereka melarang menikahi perempuan kitabiah, padahal di Al-Quran jelas dibolehkan kalau kitabiah selama kitabiahnya murni. Kemudian mereka menafikan dalil-dalil yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Bagi mereka, hadis-hadis yang riwayatnya tidak melalui Ahlul Bait ditolak. Mereka juga menolak ijma. Kenapa? Karena dalam kumpulan ulama yang ijma itu ada ulama yang bukan golongan Ahlul Bait. Sesimpel itu. Mereka juga menilai kias, karena kias itu kan opini. Sedangkan di Syiah, imamnya itu masih hidup. Ali meninggal, imam selanjutnya. Husain meninggal, imam selanjutnya. Kalau ada yang maksum, kenapa harus kita pakai kias yang nggak ada kemungkinan salah? Gitu. Jadi mereka juga menolak kias. Oke, baik. Itu adalah 3 sekte ya, 3 sekte yang Ahlus Sunnah tidak perlu dijelaskan. Ahlus Sunnah adalah mereka yang munsif, berada di tengah-tengah. Nah, bagaimana dinamika fikih yang terjadi pada masa periode Umayyah? Pertama perlu dicatat bahwasanya dinamika fikihnya itu sangat 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 cepat. Banyak banget para mufti muncul, lahir gitu ya, terbentuk. Itu banyak sekali ulama-ulama yang bisa mengeluarkan fatwa banyak sekali karena dinamika fikihnya sangat kencang. Dan perlu dicatat bahwa problematika yang baru itu juga banyak dan karena banyaknya itulah kemudian muncul perbedaan fikih. Ada masalah A, ya kan? Mungkin dia eh, berpergian apa namanya untuk jualan. Dia sudah niat untuk sholat safar. Kemudian dia sholat. Setelah sholat kok nggak jadi pergi. Terus gimana sholat safarnya itu? Jadi banyak sekali problematika baru. Banyak sekali. Nah, apa yang mendorong problematika baru, dinamika fikih yang berkembang begitu cepat? Ada beberapa hal. Satu adalah tersebarnya para sahabat di berbagai kota, yang dikirim ke banyak kota itu para sahabat sejak ekspansi. Dua, periwayatan hadis menjadi semakin masif, hingga banyak mawali, budak, tahanan perang yang menuntut ilmu syariah. Empat, munculnya berbagai madrasah fikih, kita akan bahas satu. Yang pertama adalah tersebarnya para sahabat. Jadi ini membuat dinamika fikih kita pada masa itu sangat-sangat cepat. Jadi gini, eh, pada masa pada masa khalifah yang empat, itu kan pekerjaannya berbeda-beda ya. Pekerjaan utama dari Abu Bakar itu adalah menenangkan umat Islam yang ketika dengan meninggalnya Nabi itu ditolak banyak. Maka ada yang menolak bayar zakat, ya kan? Setelah itu ada yang mengaku menjadi Nabi dan banyak sekali itu pekerjaan Abu Bakar sangat internal.
Pada masa Umar itu mulai ekspansi, mulai ekspansi. Tetapi Umar melarang para sahabat ahlur ra'yi untuk pergi keluar kota. Hmm. Intinya dalam melarang para sahabat gitu untuk pergi keluar kota. Nggak usah. Kalau ada ekspansi Islam nggak usah. Menetap saja di sini. Kecuali kalau saya kirim baru pergi. Cuma melarang sahabat untuk berpergian. Nggak boleh. Kenapa? Menjaga. Oke. Tetapi eh, dan karena itu pada zaman Umar itu Madinah itu menjadi satu-satunya kota keilmuan yang menyimpan dan merecord khazanah keilmuan Islam, hadis, asbabun nuzul, asbabun wurud, semua ada di sana karena para sahabat berkumpul di Madinah. Kok nggak di Mekah? Ya karena kebanyakan hukum itu turunnya di Madinah. Di Mekah kan ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang sifatnya adalah akhlak dan akidah. Dan baru yang sifatnya ahkam amaliyah itu ada di Madinah. Maka khazanah keilmuan yang paling utama ada di Madinah pada waktu itu. Karena dilarang oleh Umar untuk berpergian para sahabat. Baru pada setengah akhir kepemimpinan Utsman, para sahabat boleh pergi keluar kota. Kenapa? Karena ekspansinya sudah semakin luas. Gak bisa masyarakat Muslim di Kufah terus kemudian dibiarkan nggak diajarin, nggak bisa. Masyarakat Muslim di Basrah dibiarkan diajarin, nggak bisa. Di Mesir dia nggak diajarin, nggak bisa. Maka diperbolehkan pada masa kepemimpinan Utsman para sahabat untuk pergi. Karena pergi itulah maka kemudian daerah-daerah yang dibuka, yang hasil ekspansi Islam, itu masyarakat yang mualafnya, yang baru masuk Islam itu belajar kepada para sahabat. Dan itu yang menjadikan mereka menjadi tabiin. Dalam proses belajar itulah kemudian muncul berbagai pertanyaan. Karena kondisi Mesir berbeda dengan Madinah, kondisi Kufah berbeda dengan Madinah, dan seterusnya. Maka muncul berbagai pertanyaan kepada para sahabat sehingga dinamika fikihnya menjadi sangat gitu. Ada siapa saja penyebaran para sahabat banyak. Di Madinah ada Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad. Ini para tabi'in ya. Di Mekah ada Mujahid, ada Atha, di Kufah ada Iqimah bin Qais dan seterusnya, di Syam, di Mesir. Nah, banyak sekali. Sebaran para tabi'in. Baik, selanjutnya. Banyaknya periwayatan hadis. Perlu dicatat lagi bahwa pada masa Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis itu tidak disukai. Abu Bakar itu jelas-jelas melarang. Gak boleh periwayatan hadis. Kenapa? Quran baru selesai turun. Belum selesai dipelajari mudarosah ya. Mudarosahnya itu belum selesai. Pemahaman Al-Qurannya itu belum selesai mendalam. Asbabun nuzulnya belum selesai terkumpul dan terpelajari dengan baik. Kalau diselingi dengan hadis, takutnya akan nyampur. Mana yang hadis, mana yang dia adalah asbabun nuzul dari Quran, atau beberapa hadis yang sudah jelas asbabul wurudnya seperti apa, sampai Abu Bakar itu berkata, agak cukup panjang, tapi intinya cukup gunakan Quran, jangan gunakan riwayat hadis. Kalau ada apa-apa, udah nggak usah pakai hadis, pakai Quran saja. Gitu. Ya, hikmah dan manfaatnya adalah tafsir Quran betul-betul selesai akhirnya dan matang pada masa itu. Gitu. Akan tetapi ada hadis. Hadis apa nggak ada sama sekali? Ada. Akan tetapi eh, masuknya adalah ketika ranah pembentukan fatwa. Ditanya ini hukumnya apa, maka disebutkan hadis. Diriwayat, bukan diriwayatkan, tapi disebutkan adalah sebagai bentuk menjawab fatwa. Bukan diriwayatkan secara banyak gitu enggak, secara masif diriwayat enggak. Jadi Abu Bakar dan Umar melarang, tetapi pada masa Utsman itu mulai diperbolehkan karena masyarakat Islam sudah menggunakan periwayatan hadis. Adapun pada tahap selanjutnya ini tadi ya pada masa Utsman periwayatan hadis menjadi masif karena luasnya wilayah Islam. Banyak fatwa yang butuh hadis. Ketika ditanya sebuah masalah A kemudian tidak ditemukan jawabannya di Al-Quran, otomatis kan harus merujuk ke hadis. Kalau di hadis nggak nemu juga mereka harus melakukan rihlah ilmiah, harus mereka melakukan perjalanan untuk nanya punya hadis tentang ini ya. Punya nggak hadis tentang wudhu yang sifat wudhunya seperti ini ada yang nanya. Punya nggak hadis tentang tayamum dan terus.
Nah, maka dari itulah kemudian banyak yang tadi saya sebutkan rihlah ilmiah, berpergian untuk melengkapi hadis. Karena yang di Mesir harus balik lagi ke Madinah. Akhirnya tujuan ke Madinah hanya apa? Mengumpulkan hadis. Mengumpulkan hadis itulah sehingga periwayatan hadis menjadi banyak. Itu. Dan penyebab yang terakhir adalah pendalaman dan pemahaman Al-Quran sudah beres tentang Kak, sisanya adalah mulai fokus untuk pendalaman hadis. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, tetapi dengan maraknya periwayatan hadis itu tidak luput dari perbuatan orang-orang yang nggak suka Islam. Pemalsuan hadis itu juga ikut marak, gitu. Kenapa? Apa penyebabnya? Yang pertama adalah yaitu yang nggak suka Islam kan banyak, banyak suku. Bagaimana merusak akidah umat Islam? Ya lewat hadis, disempilkan, dimasukkan di sebuah atau hadis-hadis palsu yang intinya dan tidak sesuai dengan akidah Islam terus dibilang ini hadis. Ya siapa yang masukkannya musuh Islam? Akhirnya agar merusak dibuatkan hadis terjadi. Kemudian yang kedua adalah fanatisme aliran. Tadi sudah disebutkan dua, Khawarij dan Syiah. Sebenarnya ada Murji'ah juga. Jadi para firqah ini, sekte-sekte ini itu mereka mencoba mencari legitimasi atas prinsip-prinsip teologis maupun prinsip-prinsip mereka. Prinsip teologis sebetulnya khususnya. Sehingga yang perlu mereka lakukan adalah bikin hadis. Karena kalau dari Al-Quran itu semua hafal karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga 30 juz semua sama. Bagi saya, bagi Anda dari tahun Hijriah sekian sampai tahun Hijriah sekarang sama. Tetapi karena Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan sudah mentok. Nah, yang bisa adalah hadis. Hadis-hadis itu kemudian dibuat yang baru, dipalsukan, dibelok-belokkan. Kenapa? Mendukung aliran sekte gitu. Karena fanatisme itulah kemudian akhirnya muncul sebagai hadis palsu. Tiga, jatuh ba'dhi salihin. Ada orang soleh ini agak repot. Soleh saja itu nggak cukup lah. Intinya soleh saja itu nggak cukup. Karena kepalasan orang-orang soleh inilah kemudian muncul hadis palsu. Orang udah kelihatan soleh, kelihatannya pintar, beda antara soleh dan pintar itu beda. Harus kita akui itu. Karena yang soleh itu pintar ibadah, tapi tidak mesti dia pintar fikih. Dia rajin, semangat ibadah, tapi ditanya fikih nggak mesti bisa jawab. Maka karena kepolosan sebagian orang soleh, ya kan, karena saking pinginnya mengajak umat Islam mengerjakan hal-hal yang baik, amalan-amalan fadilah, keutamaan, ya kan, baik itu tarhibul khair atau tarhibus syar, mengajak kepada kebaikan atau menolak keburukan. Itu mereka akhirnya bikin hadis-hadis, keutamaan, bulan apa, keutamaan, perbuatan apa. Nah, itu kan kerjanya orang soleh. Kalau nggak soleh, nggak. Itu kan ibadah yang sifatnya sunnah. Yang nek nggak soleh itu nggak akan dikerjakan. Karena saking solehnya, oh diterima. Oh ada hadis kok katanya. Saya pernah dengar tuh kayaknya Rasul menyampaikan ini ya. Oh iya ya, kayaknya betul itu. Akhirnya dianggap hadis. Sehingga sebetulnya tidak ingin memalsukan hadis. Inginnya adalah menyemangati diri bahwasanya perbuatan kesolehan yang saya perbuat itu punya pahala khusus. Akhirnya ketika ada hadis yang mirip-mirip seperti itu diterima oleh orang soleh. Gitu. Nah ini terjadi. Maka ada hadis Rasul yang menyampaikan bahwa eh, banyak orang yang membaca Quran, tetapi la yatajawaz qira'atuhum antarokihim. Nggak keluar dari kerongkongan mereka, artinya hanya pinter kiroah saja. Bacaannya bagus gitu ya, nadanya bagus, tapi tanya fikih nggak mesti bisa. Gitu. Nah, maka sekali lagi soleh dengan alim itu beda. Tidak semua alim itu, tidak semua soleh itu alim.
Tidak semua alim itu punya tingkat kesolehan seperti orang-orang yang soleh. Itu memang. Nah, itu harus dipahami baik-baik. Jadi pemalsuan hadis karena kepolosan orang soleh. Dapat hadis sekiranya bagus, dia mengandung ibadah, maksud mengandung hadis mengandung ibadah, nggak datang dari Rasul, nggak mungkin. Nah, mereka berpikir seperti itu, padahal bisa jadi kan hadis itu salah. Empat, berlebih kan menyandarkan sesuatu kepada Rasul. Karena apa? Karena beberapa muslim perlu untuk menguatkan pendapatnya, perlu mendapatkan legitimasi dari hadis, sehingga perlu dipalsukan. Ya ini sama. Jadi melakukan sesuatu butuh legitimasi, maka harus ada hadisnya. Akhirnya dipalsukan. Baik pemalsuan di sisi matan maupun di sisi riwayat. Kondisi pemalsuan hadis ini penting. Akhirnya membuat ulama itu ada yang khusus terjun di bidang hadis. Mereka adalah ulama hadis. Kemudian muncul cabang-cabang keilmuan baru, ada cabang mustalah ulumul hadis, mustalah hadis, ada cabang ulumul hadis yang lebih luas, ada cabang subspesifik namanya jarh wa ta'dil. Adalah ilmu yang untuk memverifikasi pembawa riwayat, perawi, pembawa riwayat hadis. Namanya adalah jarh wa ta'dil. Ilmu ini muncul karena kerasahan terhadap pemalsuan hadis. Kalau konteks sekarang, banyak berita-berita hoax ya atau hoax ya kan itu sama sebetulnya dengan kondisi hadis yang palsu yang pada zaman dulu orang lagi suka meriwayatkan hadis akhirnya muncul mulai hadis-hadis palsu sekarang orang lagi suka pada gandrung informasi share sana share sini nah sehingga sebetulnya perlu juga muncul namanya ilmu jarh wa ta'dil untuk konteks eh, share-sharean digital itu. Gimana sih kita menyikapi share digital yang masuk ke kita? Harus ada cara takdirnya. Ini forwardan dari siapa? Orangnya biasanya kebiasaan ke forward asal atau dilihat. Orangnya apakah orang yang sangat ketat dalam menerima kabar atau enggak dan seterusnya. Itu kita bisa belajar sebetulnya dari cara takdir. Yang ketiga adalah munculnya ulama dari golongan mawali. Mawali itu sebetulnya maula itu budak. Tapi budak di dalam Islam karena Islam itu tidak boleh ada budak ya. Jadi mereka itu adalah tawanan perang, sebetulnya lebih kepada tawanan perang. Ketika ekspansi ya kan, ekspansi Islam masuk ke wilayah baru, sebagian dengan perang, sebagian enggak. Sebagian yang dengan perang itu akhirnya ada asro, ada tawanan perang. Nah mereka itu kemudian kan masuk Islam dan dibebaskan harus dibebaskan karena Islam agamanya menentang wujud budak. Dengan ekspansi wilayah Islam, terus ada non Arab itu pada masuk ya kan menjadi mualaf Muslim. Oke, otomatis mereka pengen belajar Islam. Tetapi ternyata malah golongan mawali yang non-Arab ini nih belajar Islamnya itu otaknya tuh jauh lebih encer. Karena sebagaimana sudah pernah saya sebutkan bahwa bangsa Arab itu nggak terlalu literate. Bangsa Arab nggak terlalu melek literasi. Nggak terlalu terbiasa dengan belajar dan itu sebagainya. Nggak terlalu terbiasa. Bangsa non-Arab, mereka enggak. Mereka terbiasa dengan pola belajar. Sampai sekarang, saya bisa bilang mungkin. Jadi ada perbedaan corak pemikiran syariah di negara Mesir dan Sudan dan Yaman dan Arab Saudi dengan corak pemikiran dari orang-orang non negara-negara Teluk itu. Beda karena hmm, bangun keilmuannya itu berbeda. Itu berbeda. Tidak bisa saya jelaskan detail di sini, mungkin di pertemuan lain. Tapi intinya adalah para mawali ini ikut duduk dalam berbagai majelis ilmu dan notabene biasanya mereka jauh lebih terbiasa menerima ilmu. Saya nggak mau bilang lebih encer karena encer atau tidak itu sangat subjektif. Meskipun biasa menerima ilmu juga subjektif, tapi setidaknya mereka itu punya biah keilmuan yang sudah matang, jauh lebih literate dibanding bangsa Arab gitu. Sehingga banyak dari golongan mawali itu menjadi ulama. Nah, adapun penyebabnya adalah satu, perhatian mereka atas budaya yang beraneka ragam. Ya kan? Wilayah ekspansi Islam itu biasanya warga penduduk aslinya itu punya literasi yang tinggi. Beda dengan bangsa asli Arab, Badui.
Badui. Nah, kemudian kedua, posisi administratif dan posisi penting di kekuasaan itu dipegang oleh Arab. Dan terus yang non Arab gimana? Ya nuntut ilmu, gak ngapa-ngapain daripada gak ngapa-ngapain. Mereka sebagai mu'alaf baru masuk harus belajar. Dan mereka menuntut ilmu. Tapi mereka nggak punya posisi di pemerintahan. Karena nggak punya posisi di pemerintahan, mereka punya banyak waktu untuk menuntut. Tiga, Islam punya konsep sawah wal adl. Semuanya berhak belajar. Mau budak, mau bekas budak, mau bekas penjahat, mau belajar Islam silahkan. Makanya kemudian Mawali itu punya hak yang sama dalam menuntut ilmu dan dilalah kebetulan mereka jauh lebih siap otak. Sehingga banyak yang jadi ulama. Keempat, mereka non Arab. Mereka harus belajar bahasa Arab. Itu semakin giat lagi mereka untuk menuntut ilmu, memahami bahasa Arab. Dan para mawali ini dalam sejarahnya sangat pintar dan bahkan menjadi pengganti banyak sahabat dalam berfatwa. Tadi saya sebutkan, lebih siap otaknya. Sehingga mereka adalah golongan tabi'in. Tabi'in itu ternyata banyak dari mawali, hasil dari ekspansi. Contoh beberapa mawali, ada Nafi' Maula Ibnu Umar, terkenal ini. Nafi' Maula Ibnu Umar itu terkenal. Ada Mujahid, Mufassir ini terkenal juga ini. Maula Bani Makhzum, ada Ikrimah, ada Atha di Mekah. Ada Sa'id bin Jabir, ada Muhammad bin Ibnu Sirin, wah ini juga masyhur. Ada Hasan Basri itu juga maula aslinya. Ada Yazid bin Abi Habib di Mesir. Banyak sekali. Banyak sekali para maula itu, mereka adalah tabi'in yang sangat cemerlang. Keempat, kenapa dinamika fikih cepat? Karena munculnya berbagai madrasah fikih. Nah, sebagaimana yang sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Itu apa itu ahlul hadis dan ahlul ra'yi? Pertama kita bahas dari madrasatu ahlul hadis. Jadi ada dua aliran ya kan? Aliran hadis dan aliran ra'yun. Pertama, secara kemunculan, aliran ahlul hadis ini munculnya di Mekah. Sorry, di Madinah maksudnya. Aliran ahlul hadis ini munculnya di Madinah. Kenapa? Karena Madinah itu tempat turunnya wahyu. Quran dan hadis. Jadi sangat kaya di Madinah itu. Sehingga ahlul hadis itu banyaknya di Madinah. Terus tidak ada peristiwa baru di Madinah itu ya gitu-gitu aja. Ya hidup dulu jualan caranya seperti ini, kita ulangi lagi aja jualan caranya seperti ini. Dulu caranya bekerja sama itu seperti ini, kita ulangi aja bekerja caranya seperti ini. Nah, awal mulanya muncul aliran ini adalah karena sejumlah sahabat yang memilih untuk tetap di Madinah. Dan mereka mengajarkan fikih dengan cara mereka, yaitu mencukupkan diri dengan Quran dan hadis. Dari para sahabat ini kemudian muncul sabah sahabah as-sabah gitu ya, tujuh sahabah. Sorry, tabiin yang piawai. Nah, penyebab mereka berpegang pada metode ahli hadis, orang-orang Madinah itu berpegang pada metode ahli hadis. Kenapa? Karena di Madinah banyak sahabat dan mereka hafal hadis. Lah terus ngapain pakai metode ro'yun kalau ada hadisnya? Kan gitu. Nah, beda nanti dengan madrasah Ahlul Ra'yi yang mereka itu nggak punya apa stok hadis banyak. Nah, terus tidak ada sekte Islam di Madinah sehingga Madinah itu aman dari pemalsuan hadis. Oh, berapa aja diterima sama mereka karena nggak ada yang punya kepentingan khusus. Dua, nggak ada peristiwa baru tadi sudah disebutkan. Tiga, para tabiin mengikuti gurunya dari golongan sahabat. Siapa? Ada Aisyah Ummul Mukminin, ada Zaid bin Sabit, ada Abdullah bin Umar. Mereka itu adalah golongan yang banyak menggunakan metode ahlul hadis atau hanya hadis saja yang digunakan. Nah, itu kan mereka punya murid dari golongan tabi'in. Nah, para murid inilah melanjutkan metode para guru-gurunya sahabat. Apa saja karakteristiknya? Satu, pokok ahlul hadis itu menggunakan hadis sebagai referensi utama. Pokoknya hadis, hadis, hadis. Bahkan khabar ahad pun diterima selama peralinya diketahui amanah. Kenapa? Ya karena mereka berada di Madinah, empat hadis. Jadi kalau berahad pun oke, nggak ada masalah. Nggak ada pemalsuan hadis di sana. Nomor dua, pengusung metode ini sengaja biasanya seringnya hanya zohirun nas. Eksplisit teks apa?
maka itu yang menjadi dasar hukum. Tidak mencari ilat hukum, tidak mencari makna tersembunyi dari sebuah hadis, enggak. Pokoknya hadisnya bunyinya A ya A, tekstualis mungkin kalau orang bilang sekarang. Jadi mereka mengikuti explicit text gitu. Jadi explicit teksnya A ya hukumnya A. Nah, kalau hikmahnya hilang urusan nanti, pokoknya A ya A. Tiga, menggunakan akal digunakan kok, cuman pada kondisi yang pepet, paksa itu baru. Keempat, nggak ada namanya fikih istirot, hanya fikih yang betul-betul terjadi saja yang dijawab. Selanjutnya, berkat adanya madrasatul hadis, maka dia mempunyai dampak, baik positif maupun negatif. Pertama, berkat adanya madrasatul hadis, maka hadis-hadis itu tersimpan dengan baik, terjaga dengan baik. Wah, alhamdulillah itu, sangat alhamdulillah sekali. Karena di situ bagi mereka itu kan referensi utama ya, otomatis sangat 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 dijaga. Apapun adalah harus hadis, apapun hadis, maka menjadi referensi utama dan dengan oleh sebab itu dan kemudian bentuk dari penjagaan itu akhirnya mulai namanya penulisan hadis, kodifikasi hadis. Ibnu Syihab Az-Zuhri itu menulisnya kemudian dilanjutkan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik, mazhab Malik ya. Nah, itu mulai penulisan hadis. Kenapa menjaga hadis? Dua, dapat fatwa ketetapan hukum para sahabat dan tabiin itu terkumpul dan dipelajari karena karena mereka nggak banyak pakai ide, rokyun, opini. Ya mereka hanya menggunakan pendapat-pendapat para sahabat saja. Nah, sudah sahabat apa bilang apa kita ikut gitu aja. Akhirnya kan terkumpul itu pendapat para sahabat terkumpul terrecord dengan baik. Empat, eh ahlul hadis ini apa namanya membuat sebuah metode yang akhirnya metode itu digunakan. Jadi mereka meletakkan asas-asas fikih dengan model ahlul hadis. Gitu. Selanjutnya kita punya madrasatul ra'yi atau madrasatul ahli ra'yi. Apa itu? Mereka yang menggunakan opini lebih banyak daripada hadis. Di mana mereka muncul? Mereka muncul di Kufah. Kenapa? Karena jauh dari Madinah. Kufah itu kan ibu kota ketika Khalifah Ali. Dan sahabat yang di Kufah agak banyak, lumayan banyak yang ada di Kufah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Musa al-Ash'ari, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Khususnya Abdullah bin Mas'ud pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana kehebatan beliau. Kemudian muncul tabi'in fuqaha as-sittah. Mereka adalah yang belajar kepada para sahabat, kemudian ta'atsara ya, apa, mendapatkan efek dari metode-metode tersebut sehingga mereka mengikuti metode para gurunya para sahabat dalam menggunakan ro'yun. Kenapa sampai kok muncul namanya madrasah atau ahli ra'yi? Maka ini berbeda dengan ahli hadis. Pertama adalah ada Abdullah bin Mas'ud. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu mengikuti Umar dalam metode-metode ijtihadnya. Sangat menggunakan ro'yun, opini. Rawah itu siapa yang memulai? Coba. Ada di zaman Rasul, tapi kemudian dimulai lagi pada masa Umar. Itu ijtihad. Umar apa namanya tidak memotong tangan yang mencuri. Ijtihad. Umar mengadakan Baitul Mal, kemudian administrasi-administrasi itu ijtihad. Luar biasa, luar biasa. Ya, jadi karena Abdullah bin Mas'ud inilah yang sama model pemikirannya dengan Umar bin Khattab, akhirnya banyak yang terpengaruh oleh pola pikir, gaya berpikir Abdullah bin Mas'ud, yaitu banyak menggunakan ra'yun. Kedua, penyebab kemunculan Ahlul Ra'yi, perbedaan kultur Irak yang sangat berbeda dengan Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah. Irak itu tadi Kufah Basrah. Yang cenderung Hijaz itu cenderung lebih simpel karena orang-orangnya Badui. Mereka tidak banyak berpikir, pokoknya itu aja dah cukup. Tidak banyak kejadian baru juga. Tapi beda dengan kultur Irak yang sudah sangat literate, terbiasa kritis, terbiasa bertanya. Akhirnya muncul banyak peristiwa baru. Dan itulah yang menuntut kemudian, karena hadisnya sedikit, mereka menggunakan ijtihad. Yang ketiga, ini yang paling penting, sedikitnya akses Irak atas hadis. Wah, dikit. Belum lagi ada banyak hadis yang
palsu. Kalau banyak hadis yang palsu, kalau pakai hadis ngeri-ngeri juga. Jangan malah salah. Mending pakai hadis yang ada, kemudian dikiaskan, pakai ijtihad. Daripada nyari hadis lagi yang baru, ternyata nanti jatuhnya palsu. Gitu. Maka karena sedikitnya akses hadis, mereka menggunakan hadis. Nah, mereka sangat selektif menerima hadis di Irak itu. Hadis ahad nggak boleh, pokoknya khobar ahad tidak diterima. Karena saking khawatirnya itu dipalsukan, sehingga nggak boleh. Gitu. Baik ya, jadi ini sangat berbeda sekali kan? Sangat berbeda sekali antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis dalam menyikapi khobar ahad. Apa saja karakteristik fikihnya? Satu, beda dengan ahlul hadis yang dia itu tekstualis. Kalau yang ini enggak. Eksplisit teksnya seperti apa, boleh seperti itu. Tetapi mereka menggali ilat hukumnya, hikmah hukumnya, makna dalam daripada hadis tersebut. Nah, mereka sangat berupaya untuk melakukan. Karena kan hadisnya terbatas. Yang hadisnya adanya itu ya dipelajari, dibedah sampai habis. Dua, karena karakteristik yang kedua adalah mereka ketat dalam penerimaan khabar ahad. Sehingga kalau ada khabar ahad dan kias, mereka dahulukan kias. Tadi saya sebutkan, hadisnya adanya itu, tapi ada masalah baru yang harus dijawab fikihnya. Daripada nyari hadis baru yang nanti ternyata palsu, mending hadis yang ada tapi dikiaskan. Tiga, banyak fikih iftirat. Nah, sebagaimana saya sudah sebutkan, orang-orang Kufah, orang-orang Basrah, orang-orang Irak itu otaknya jauh lebih kritis, jauh lebih banyak terbiasa berpikir. Sehingga banyak muncul fikih imajinari. Fikih imajinari itu sebenarnya sesimpel bahwa buah majelis kemudian misal ya dijelaskan cara sujud adalah harus menempel satu mawadhi, 7 anggota tubuh itu harus nempel ketika sujud. Dan nanti ada tanya, gimana kalau misalkan nanti tiba-tiba ada kucing lewat, terus tangannya harus apa namanya nggak nempel satu untuk sementara, boleh nggak? Itu iftirat namanya. Apa imajinasinya? Ada kucing lewat. Imajinasi yang lain gimana kalau misalkan nanti ada bisulan kakinya, tantangan jempolnya, atau tangannya amputasi, atau apa dan lain sebagainya. Itu imajinari. Gurunya menjelaskan apa, muridnya nanyanya banyak. Nah, itu karena perbedaan nuansa keilmuan di Hijaz dan Irak. Itu. Jadi andai saja, wahai guru ada kucing lewat, nanti hukumnya seperti apa dan seterusnya. Itu fikih iftiradhi. Apa dampaknya dengan kemunculan madrasah ahlul ra'yi? Satu, ulama madrasah ini itu mengumpulkan hadis yang mereka hafal serta opini dan hasil ijtihad serta fatwa para ulamanya. Nah, hadisnya kan sedikit, maka dari beberapa hadis itu muncul berbagai macam ijtihad. Nah, mereka hafal ijtihad-ijtihad tersebut. Yang kedua, karena hadisnya sedikit, maka mereka harus mencari ilat hukumnya apa, betul-betul dipelajari hikmahnya apa. Nah, akhirnya mereka bisa menyimpulkan berbagai kaidah umum untuk menjawab masalah fikih yang baru dari ilat tadi, dari ilah. Gitu. Ini berkat madrasah ini. Kita diajarkan cara mencari ilah. Tiga, metode ahli ra'yi ternyata terbukti efisien untuk menutup pintu pemalsuan hadis yang terjadi di Irak. Nah, jadi dua madrasah inilah yang kemudian mewarnai, yang kemudian nanti muncul madrasah tuh Abi Hanifah atau mazhab Hanafi, madrasah tuh Imam Malik atau madrasah atau mazhab Malikiyah dan seterusnya sampai Hambali. Nah, apa yang perlu diingat dari fase fase penyempurnaan di periode Umayyah? Ada beberapa sumber legislasi, Quran, hadis, ijma, ijtihad, ra'yun. Tapi di sini perlu dicatat, ijma mulai redup. Karena apa? Karena semakin sulit mengumpulkan ulama. Susah, ekspansinya sudah luas. Itu jadi cuma mulai sulit. Masih diterima tapi sangat 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 sulit. Beda ketika zaman khilafah, khalifah yang empat. Penggunaan hadis, hadis juga digunakan jauh lebih banyak pada periode ini karena banyak mustajadat, perkara-perkara baru yang harus dijawab. Nah, apalagi karakteristiknya apa? Kalau tadi sumber legislasinya, karakteristiknya adalah satu, ada metode pembahasan fikih yang jauh dari konflik politik
khususnya pada madrasah ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Beda dengan sekte Khawarij maupun Syiah yang nggak sangat sama sekali nggak objektif ya, mereka sangat subjektif karena kebutuhan politik mereka. Dua, penting dicatat bahwasanya para mawali justru menjadi pionir di kedua madrasah tersebut, di dua-duanya, di madrasah Ahlur Ra'yi dan madrasah Ahlul Hadis. Tiga, tingginya perhatian hadis ditandai dengan mulainya penulisan hadis. Jadi sudah siap, Qurannya sudah matang, pemahaman Qurannya sudah matang, maka bergeser ke penulisan hadis. Empat, ijma sudah terpengaruh oleh konflik politik. Lima, ada fikih iftirat. Dan enam, banyak perbedaan antar para ulama, tapi sifatnya adalah di furu', di cabang-cabang fikih yang bukan fundamental. Begitu, dengan karakter ini mengakhiri pertemuan kita terkait periode Umayyah. Apa sih yang paling penting sekali lagi bahwa muncul madrasah bahwasanya tabi'in itu muncul belajar kepada para sahabat, jadi seluruh sanadnya kita masih nyambung. Kemudian ada madrasatul ahlul ra'i dan madrasatul ahlul hadis. Kemunculan keduanya adalah keniscayaan. Bukan pingin, tapi keniscayaan. Mereka nggak mendeklarasi, ayo bikin metode ahlul hadis. Enggak. Itu tiba-tiba muncul karena selama ini mereka fikihnya adalah tidak menggunakan ro'yun, maka kemudian lama-kelamaan terbentuk metodologinya. Siapa yang menyatakan mereka adalah ahlul hadis? Ya orang-orang yang datang setelahnya. Ketika melihat, loh kok metodenya sama ya, seragam ya yang di Madinah. Oh, kita sebut saja itu metode ahlul hadis. Oh, kok yang di Kufah dan Basrah kok metodenya seragam ya? Oh, kita sebut saja ahlul ra'i. Jadi label itu bukan diberikan oleh mereka, metode-metode itu muncul secara natural, label itu dilabeli oleh orang yang datang. Baik, kita cukupkan di sini. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.